Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat jadi hafiz dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan perdana ini di channel ini kita akan membuat satu program, yaitu program belajar ilmu tajwid. Yang dimana program ini teman-teman sekalian ya adalah program baru. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini juga di program baru kita akan sama-sama belajar ilmu tajwid, mempelajarinya, mengetahuinya, mengenalnya. Dan dengan itu diharapkan kita semua sama-sama termotivasi untuk semakin semangat di dalam belajar bacaan Al-Quran. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sih kok kita harus belajar ilmu tajwid? Kenapa bukan ilmu yang lain? Jawabannya adalah karena ilmu tajwid itu adalah ilmu yang punya kaitan erat dengan kehidupan kita. Setiap hari kita sholat. Di dalam sholat kita membaca Al-Quran. Di dalam bacaan Al-Quran kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Sehingga dalam setiap aktivitas sholat kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. Sehingga punya korelasi antara ilmu tajwid dengan kehidupan kita dalam sholat. Atau juga misalkan saat kita membaca Quran, saat kita tilawah, saat kita menghafal, ataupun bahkan saat kita murajaah, kita pun juga membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. Sehingga dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa ilmu tajwid memiliki korelasi yang sangat kuat dalam kehidupan beribadah kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengetahui apa sih itu ilmu tajwid dan juga bagaimana turunan-turunannya. Dan insya Allah pada pembahasan perdana kali ini kita akan mulai pembahasan dari dasar-dasar ilmu tajwid. Dasar-dasar ilmu tajwid ini mengapa kemudian penting untuk kita pelajari, teman-teman sekalian? Karena setiap ilmu tentu memiliki dasar-dasarnya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui secara umum ataupun secara global terkait dengan ilmu yang sedang kita pelajari. Dan saat ini kita sedang mempelajari ilmu tajwid. Sehingga perlu kemudian kita mengetahui terlebih dahulu ilmu tajwid secara umum ataupun secara global, untuk juga kemudian memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari ilmu turunan-turunannya. Baik teman-teman sekalian, sahabat jadi hafiz dimanapun Anda berada. Kita akan masuk pada pembahasan pertama kita dalam pembahasan dasar-dasar ilmu tajwid. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas dari dasar-dasar ilmu tajwid adalah apa itu definisi ilmu tajwid. Nah, ini paling penting teman-teman. Jadi kalau kita belajar tentang satu ilmu, baik ilmu yang sifatnya syariah ataupun yang tidak, maka semua kita akan mulai dulu dari definisi. Untuk memberikan kepada kita batasan-batasan saat kita menjelaskan dan juga saat kita membahasnya. Maka yang pertama kita akan coba bahas terlebih dahulu apa sih definisi ilmu tajwid itu. Secara umum definisi terbagi menjadi dua. Yang pertama definisi secara bahasa. Yang kedua definisi secara istilah. Bagaimana definisi secara bahasa dalam ilmu tajwid? Kata tajwid dalam bahasa Arab terambil dari kata dasar yaitu jawwada yujawwidu. Kata jawwada yujawwidu
tajwidan, yang secara makna bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik. Sehingga kata tajwid yang pertama ini dapat bermakna bahwa tajwid itu menjadikan bacaan Al-Quran kita menjadi lebih baik. Kemudian juga kata tajwid pun mengandung satu makna yang lain. Sebagaimana hal ini dituliskan dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Aiman Rushdie Suwaid. Beliau menyampaikan bahwa salah satu makna tajwid juga bermakna tahsin. Yang secara bahasa tahsin diambil dari kata dasar hassana yuhassinu. Artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi lebih indah, menjadi lebih bagus, ya, menjadi kemudian juga lebih nyaman untuk didengar. Dua kata ini, tajwid dan juga kata tahsin, ini kemudian disatukan pemaknaannya menjadi satu dalam kata yang diwakilkan oleh tajwid. Yang sehingga kemudian makna secara bahasa tajwid itu adalah memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran kita. Itu makna tajwid secara bahasa. Jadi dari definisi secara bahasa ini, teman-teman sekalian, kita bisa tahu nih, apa sih tujuan belajar ilmu tajwid? Salah satunya adalah untuk memperbaiki serta memperindah bacaan Al-Quran kita. Nah, itu definisi secara bahasa. Adapun definisi secara terminologi ataupun definisi secara istilah, saya coba mengambil salah satu definisi yang diberikan oleh guru kami, yaitu Dr. Aiman Rushdie Suwaid. Dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwasannya ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengucapkan huruf-huruf dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Jadi itu intinya. Nah, bagaimana kemudian kita dapat membaca setiap huruf dalam bahasa Arab itu dengan baik dan benar? Maka beliau mengatakan, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ مَخَارِجِهَا. Yang pertama adalah kita perlu nih teman-teman tahu tentang makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf, teman-teman sekalian? Makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya setiap huruf. Di pembahasan yang akan datang insya Allah kita akan coba uraikan satu persatu. Apa sih itu makharijul huruf? Kemudian yang kedua, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ مَخَارِجِهَا وَصِفَاتِهَا. Penting juga teman-teman, kita harus tahu sifat-sifat yang ada pada setiap huruf dalam huruf hijaiyah. Nanti sifatnya itu terbagi pada dua bagian. Ada yang sifatnya dzatiyah, yaitu sifat yang selalu melekat. Dimanapun huruf itu berada, dalam kondisi apapun huruf itu ada, sifat itu akan tetap terbawa. Kemudian aradiyah, ataupun sifat yang kadang ada, kadang tidak ada, menyesuaikan dengan kondisi huruf tersebut. Dua itu adalah definisi daripada ilmu tajwid, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dengan itu kemudian kita tahu bahwa makna ilmu tajwid adalah memperbaiki dan juga memperindah, dan tujuannya adalah untuk itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.